webinar HPI malam ini, ruang berbagi. Ini adalah ruang berbagi yang ke-10 yang sudah kita adakan tidak terasa sejak beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini rencananya adalah webinar ruang berbagi yang terakhir untuk tahun ini. Jadi kita dari tim divisi pengembangan profesi akan mungkin break sekitar beberapa minggu ya di akhir tahun ini. Nanti kita akan mulai lagi di bulan Januari. Dan hingga saat ini kita belum ada rekan yang mengajukan diri untuk menjadi pembicara untuk bulan Januari dan seterusnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi pembicara, nanti saya akan bagikan tautannya untuk mendaftar. Dan juga nanti akan kami kirimkan melalui mailing list anggota HPI. Ya, jadi malam ini kita topiknya adalah dampak penggunaan teknik penerjemahan terhadap kualitas terjemahan yang akan dibawakan oleh Pak Fedro Iswandi yang sudah ada di sini malam ini. Pak Fedro ini adalah dosen di program studi sastra Inggris Institut Pendidikan dan Bahasa Infada atau disingkat IPB Cirebon. Beliau adalah anggota penuh HPI, masuk di Komda Jawa Barat termasuknya, kemudian juga penerjemah lepas dan juga linguis. Nah, mungkin malam ini kita akan sedikit agak teori ya, jadi menurut saya ini cukup menarik karena kebanyakan rekan-rekan di sini kan praktisi, jadi nanti kita akan lihat Pak Fedro akan membagikan, kalau tidak salah, salah satu dari hasil penelitian beliau tentang dampak penggunaan teknik penerjemahan terhadap kualitas terjemahan. Nanti kita akan mendengarkan Pak Fedro presentasi selama kurang lebih 40 menit. Setelah itu nanti kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Pak Pedro, saya persilakan untuk bisa mulai berbagi layar dan membagikan materinya. Terima kasih. Sebelumnya, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya? Sehat ya Bapak Ibu? Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Ya. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada HPI Pusat atas waktu yang diberikan. Ini adalah suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya pribadi untuk bisa hadir di acara yang sangat bagus ini. Dan lebih tepatnya malam ini kita lebih ke cerita-cerita ya Bapak Ibu ya rekan-rekan semua, karena saya rasa Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah cukup mengenal gitu ya, terutama dunia penerjemahan. Jadi lebih ke refreshing atau recalling lagi ya, lebih ke mengingat-ingat kembali gitu ya Bapak Ibu ya, lebih kurang gitu. Oke, izin saya untuk men-share screen ya Bapak Ibu. Apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Nah, ya. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya materi ini tercetus, topik hari ini tercetus itu karena kebetulan saya lulusan dari linguistik penerjemahan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang mendasari saya, padahal sebelumnya waktu S1 itu saya tidak memahami. Jadi penerjemahan itu ternyata membahas kualitas juga ya Bapak Ibu. Kalau selama ini saya menerjemahkan ya menerjemahkan saja gitu, bahkan bebas saja gitu loh. Oh, ternyata penerjemahan ini juga mempengaruhi kualitas. Nah, jadi ini yang saya dapatkan kebetulan ini saya meneliti terkait novel Bapak Ibu, pendekatannya itu kajian terjemahan dengan pendekatan apresial. Jadi apresial ini salah satu kajian yang ada di linguistik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang melandasi kenapa saya mengenal antara teknik dan kualitas penerjemahan. Dan kebetulan juga background pembimbing saya itu Prof. Nababan, mungkin Bapak Ibu pernah membaca teorinya, buku-bukunya. Nah, beliau kebetulan pembimbing satu saya. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa saya mengenal antara teknik dan kualitas ini sangat berkesinambungan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya nanti mungkin kita kalau saya terlalu cepat mungkin nanti kita lebih ke tanya jawab saja ya Bapak Ibu ya, karena
Saya cukup nervous ini. Seperti biasanya mahasiswa yang diajarkan ini Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah mungkin jam terbangnya lebih banyak dari saya. Oke, nah ini yang melandaskan juga ada previous study seperti biasa Bapak Ibu kalau ngajar itu dosen atau akademisi biasanya selalu ada penelitian terdahulu. Nah, jadi si Barezi 2018 ini juga meneliti terkait penerjemahan dan kualitas terjemahan. Nah, jadi kenapa saya bold dan garis bawah di sini karena berarti ada correlation ya Bapak Ibu ya antara teknik dan kualitas itu sendiri. Nah, ini kebetulan si Barezi ini dia meneliti serial komik Marvel gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mengatakan bahwa penerjemah dituntut jeli dalam memilih teknik penerjemahan yang tepat agar semua pesan dari bahasa sumber dapat tersampaikan ke dalam bahasa sasaran sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas terjemahan. Nah, ini dalam penelitian salah satu data dari si Barezi 2018 seperti Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di soul language ya, di bahasa sumbernya itu ada kata speedball ya Bapak Ibu ya. Nah, itu si penerjemah atau translator dia menerjemahkan di target language-nya itu seperti sama ya, sepadan dengan bahasa sumber gitu ya. Jadi di sini speedball juga. Nah, ini kan masih berbau asing ya Bapak Ibu ya. Nah, dan kebetulan ini si penerjemah ini menggunakan teknik peminjaman murni karena antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran itu sama. Nah, dalam hal ini konteksnya ini bahasa asing. Kalau diterjemahkan menggunakan teknik ya Bapak Ibu ya, nanti coba kita bahas di belakang terkait teknik. Kalau seandainya kita menggunakan literal translation teknik itu nanti akan jadinya bola cepat ya Bapak Ibu ya. Ball itu bola, speed itu cepat. Nah, biasanya kalau literal itu dia lebih mirip dengan penerjemahan kata per kata atau word for word translation, tapi dia lebih ke gramatikalnya itu the change position. Jadi posisinya lebih diubah. Jadi bola cepat gitu. Tapi kalau kata per kata speed cepat, ball itu bola. Jadi cepat bola gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu lebih kurang terkait teknik penerjemahan. Jadi di sini ada keterangan masing-masing writers memberikan skor 3 bahwa terjemahan di atas adalah akurat. Jadi sebenarnya tidak diterjemahkan speedball pun di bahasa sasaran itu tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat konteksnya dan kelaziman yang sudah biasa digunakan. Tanpa diterjemahkan beberapa bahasa sumber itu tidak masalah. Jadi penerjemah menggunakan teknik murni karena kata speedball merupakan sebuah nama. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi konteks di sini itu ini kebetulan tadi komik ya, kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya, dan rekan-rekan semua di sini ada bahasa sumbernya itu, oke, how many super violent are we talking here? Speedball. Nah, jadi speedball ini lebih kurang kayak nickname gitu ya. Jadi tidak terkadang ada beberapa bahasa sumber itu tidak harus diterjemahkan, terutama untuk nama, tempat, gitu ya, wilayah, tanggal itu tidak bisa diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan itu nanti hasilnya akan maknanya tidak akurat dan tidak berterima juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi the concept translation di sini ada pengertiannya dari Molina and Aber. Jadi nanti kita akan sedikit mempelajari terkait teknik menurut Molina Aber. Karena jujur ya Bapak Ibu, waktu saya tesis dulu itu saya lebih diarahkan menggunakan teknik menurut Molina and Aber. Tapi beberapa expert itu ada mengatakan bahwa teknik itu prosedur. Nah, ada yang mengatakan teknik itu metode gitu. Jadi banyak terlalu overlap gitu ya Bapak Ibu ya kalau kita kaji secara teori gitu. Nah, jadi saya mengambil Molina and Aber mengatakan bahwa a technique is the result of the choice made by a translator. Nah, jadi teknik ini adalah hasil yang dipilih dari si penerjemah. Nah, jadi ketika penerjemah salah memilih teknik, nah itu maka akan mempengaruhi terjemahannya nantinya. Nah,
Oke, selanjutnya di sini juga ada mengatakan si Ford 2020 mengatakan translation technique is a method. Nah, jadi metode ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, itu ada caranya ya Bapak Ibu, ada the way atau the method-nya. Nah, ini nanti yang akan mempengaruhi si terjemahan tersebut. Nah, di sini juga Molina Enabir 2002 juga menekankan bahwa ada karakteristik dari translation teknik. Nah, ini akan berpengaruh ke kualitas ya Bapak Ibu. Jadi pertama, they affect the result of the translation. Jadi si teknik ini akan mempengaruhi hasil terjemahan. Nah, dari situ saja kita bisa menyimpulkan bahwa salah menggunakan teknik, berarti kualitas juga akan salah. Ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya teknik ini juga membandingkan. Nah, lagi-lagi ketika kita menerjemahkan, kita pasti membandingkan bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Nah, makanya selalu berkutik dengan comparison, ya, perbandingan. Ya. Nah, selanjutnya teknik ini Bapak Ibu berada di mikro unit. Ya. Nah, berarti di mikro unit ini berada pada tataran kata, frasa, atau kalimat ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kumpulan teks yang terdiri dari 2 paragraf, nah bisa jadi dalam satu paragraf itu ada 10 kalimat ya Bapak Ibu ya. Nah itu akan mempengaruhi 10 kalimat tersebut karena dia ada di micro units ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya teknik bersifat diskursif and kontekstual gitu ya. Jadi berdasarkan konteksnya dan mereka itu bersifat fungsional sesuai fungsinya. Kalau kita menggunakan literal, berarti nanti fungsinya sesuai dengan hasilnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ini ada 18 teknik menurut Molina Enabir ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu establish equivalent. Kalau boleh di bahasa Indonesia kan ini padanan lazim. Nah, mungkin beberapa penerjemah atau beberapa praktisi atau akademisi akan setuju dengan menggunakan lebih banyak menggunakan established equivalent. Karena established equivalent ini dia based on the dictionary and language in use. Jadi sudah berdasarkan kamus dan sudah lazim digunakan ya Bapak Ibu. Misalnya contohnya example-nya so language-nya but Snow White was still in a deep sleep. Nah, Snow White itu pasti kita sudah mengenal ya Bapak Ibu dan rekan, itu Snow White itu putri salju ya, itu sudah lazim gitu kan. Nggak mungkin juga kita mengatakan putri es salju gitu loh. Ya es itu ya salju itu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah sepadan dan sudah sesuai dengan penggunaan bahasa gitu ya. Terus a deep sleep, tertidur lelap gitu ya. Nah, selanjutnya variation Bapak Ibu, ini variasi ini lebih ke tekstual tone, social dialect and style ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini biasa cenderung digunakan di teks-teks novel ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sering menerjemahkan teks novel terutama, itu biasanya variation ini lebih enak karena lebih nggak kaku ya bahasa. Misalnya di soul language-nya I will bring her here. Nah, di sini terjemahkan menjadi aku akan membawanya kemari. Nah, ini kata I di sini itu diterjemahkan menjadi aku. Nah, kalau di secara literal bisa jadi ya, kalau ini konteksnya novel jadinya saya akan membawanya kemari. Agak cenderung faithful banget lah ya, setia banget sih dengan si soul language-nya gitu loh ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang 13, nah ini modulation. Nah, ini sebenarnya sedikit dihindari ya Bapak Ibu ya, karena modulation ini biasanya dia merubah viewpoint atau cognitive aspect. Contohnya Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu ada soul language-nya you are going to have a child. Nah, di sini diterjemahkan si translator menerjemahkan Anda akan menjadi seorang bapak. Nah, dia ada sebenarnya kata child di sini tuh harusnya kan anak ya Bapak Ibu ya. Anda akan memiliki anak. Nah, dalam konteks kita atau mungkin kayaknya cuma Indonesia aja kali ya. Kalau udah mengatakan selamat ya Bapak akan memiliki selamat ya Anda akan memiliki anak gitulah, itu berarti akan menjadi seorang bapak gitu, father gitu. Nah, ini lebih cenderung ke modulasi. Nah, selanjutnya discursive creation. Nah, ini juga agak sedikit dihindari karena ini biasanya
out of the context ya Bapak Ibu, keluar konteks itu. Nah, di sini kita contohnya kebetulan di sini ada two translator, ada 2 penerjemah. Nah, di short language-nya less tolerant. Nah, tolerant di sini diterjemahkan menjadi tidak pandang bulu. Nah, jadi tidak pandang bulu ini maksudnya bagaimana gitu loh. Artinya kan tidak membeda-bedakan gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, tapi si penerjemah kedua dia menerjemahkan tidak toleran, atau tidak ada tenggang rasa. Kalau tidak ada pandang bulu itu beda lagi ya maknanya Bapak Ibu ya. Itu sama aja kayak menampakkan semua orang gitu ya. Tapi kalau toleran ini lebih ke attitude gitu ya, etik gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ada yang teknik yang kelima yang Bapak Ibu dan rekan-rekan itu ada transposition. Nah, transposition ini biasanya lebih ke shift ya. Kebetulan kita kalau berkecimpung di dunia translator atau juru bahasa itu ada namanya pergeseran. Nah, di sini pergeseran dari chief itu kan plural ya Bapak Ibu ya, jamak. Nah, diterjemahkan oleh si penerjemah ini menjadi seorang. Harusnya kan seorang kepala negari. Nah, tapi di sini hanya menerjemahkan seorang kepala negari. Nah, mungkin dalam konteks ini tidak tahu juga ya kenapa sih penerjemah ini tidak menerjemahkan seorang-seorang. Mungkin memang di bahasa Indonesia itu plural itu cenderung dihindari terkadang gitu. Hanya bahasa Inggris lah yang biasanya menambah s di kata bendanya gitu ya untuk menandakan itu jamak gitu ya. Selanjutnya compensation. Nah, ini lebih ke apa ya Bapak Ibu, lebih ke stylistic elements biasanya. Nah, misalnya kayak me itu kan kalau diterjemahkan saya gitu ya. Tapi kok di sini kok kayak apa gitu loh. Nah, jadi dia lebih ke melihat soal information dari stylistic elements. Jadi intinya kayak mirip-mirip dengan bahasa-bahasa novel ya Bapak Ibu ya. Jadi ujaran seperti itu me, nah, itu kan biasanya kaget gitu ya, surprise itu apa gitu. Oke, selanjutnya reduction ya Bapak Ibu. Nah, reduksi ini lebih ke bisa delete ya, bisa deletion atau omission, bisa menghapus atau menghilangkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita lihat di short language-nya we will stay till after dinner. Nah, diterjemahkan oleh penerjemah menjadi kita akan terus sampai kita selesai makan. Nah, di sini harusnya kan kita tinggal ya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan tinggal sampai selesai makan gitu ya. Tapi di sini tidak diterjemahkan si penerjemah. Mungkin si translator itu menyangka bahwa akan terus sampai di sini itu sudah sama maknanya dengan stay gitu. Jadi tidak perlu diterjemahkan. Nah, jadi ada beberapa bahasa sumber itu tidak harus diterjemahkan di bahasa sasaran gitu. Karena nanti ada repetition, jadi ada pengulangan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada literal. Nah, literal ini sangat dihindari juga ya, karena ini biasanya kata per kata, tapi hanya di posisinya hanya dibalik. Nah, ini contohnya Bapak Ibu bisa lihat, the jaksa serve as the controllers. Nah, diterjemahkan the first translator menerjemahkan pengontrol, ya pengontrol. Pengontrol apa gitu ya? Pengontrol ini kayak maksudnya mungkin orang yang mengontrol suatu kegiatan, iya ya, tapi bukan pengontrol juga karena kita tidak mengetahui atau mendengar istilah pengontrol, tapi kontrolir ya. Nah, ini lebih ke established equivalent dan atau biasanya kita dalam konteks teknik itu mandor ya Bapak Ibu ya. Kalau di istilah-istilah teknik atau di lapangan itu mandor. Jadi si kontrol ini adalah mandor. Ini adaptation tekniknya Bapak Ibu. Selanjutnya ada adaptation. Nah, ini cenderung juga bisa sering digunakan. Jadi mengadaptasi, tapi sayangnya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau sebaliknya itu tidak sama ya Bapak Ibu, memiliki sistem yang berbeda-beda. Nah, di sini contohnya bahasa sumbernya baseball. Kita pasti mengenal ya Bapak Ibu ya, permainan di Inggris di sana itu baseball. Nah, diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia itu menjadi kasti ya, yang mendekati gitu ya Bapak Ibu. Jadi adaptasi ini lebih to replace text cultural elements. Jadi lebih ke budaya yang ada di bahasa sumber disesuaikan dengan budaya yang ada di bahasa sasaran. Kalau di Spanish namanya football, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya nomor 10 tekniknya itu amplification. Nah, ini lebih ke adding ya Bapak Ibu, lebih ke menambahkan. Jadi misalnya Ramadan, kan kalau di
native itu atau di Inggris kan nggak tahu ya apa itu Ramadan, pasti confused kan, bingung. Nah, jadi daripada bingung, si penerjemah berusaha untuk menambahkan jadi Ramadan the Muslim months atau the month of fasting gitu. Jadi oh ternyata itu menahan lapar gitu ya, makan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu lebih menambahkan amplification. Nah, borrowing ada dua ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, ada pure itu alami, tidak diubah sama sekali. Nah, misalnya aksesoris, nah itu ACCC ya, atau apa namanya, hurufnya tetap sama. Tapi kalau naturalize itu lebih dinaturalisasi jadi aksesoris pakai K gitu ya Bapak Ibu ya. Itu lebih dinaturalize ya, lebih disesuaikan dengan budaya sasaran ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada lagi CAL ya Bapak Ibu. Nah, CAL ini biasanya digunakan untuk teks-teks yang berhubungan dengan legal ya atau vice versa ya Bapak Ibu ya. Biasanya lebih sering ke teks hukum, teks ekonomi gitu. Jadi ya tidak ada yang harus diterjemahkan. Misalnya sekretariat jenderal. Nah, ini sekretaris jenderal tetap ya Bapak Ibu ya. Ini sudah dipatenkan gitu ya. Nah, selanjutnya description. Nah, ini cenderung juga bisa digunakan karena bingung ya kalau nasi tumpeng. Nasi tumpeng itu di native atau di Inggris itu apa ya? Ya udah dicoba dideskripsikan. Jadi nasi tumpeng itu adalah boiled rice designed in the shape of cone. Jadi intinya ya nasi yang direbus terus didesain kayak kerucut gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nasi tumpeng. Nah, jadi lebih dideskripsikan jadi oh begitu ya. Jadi si si pembaca atau audiens itu mengerti maksudnya. Selanjutnya generalization teknik Bapak Ibu. Nah, ini untuk menetralkan ya. Jadi ikan mujair itu diterjemahkan aja hanya fish atau minimal kan mujair fish ya, tapi nggak ada sih kayaknya di native itu mengenal kata mujair fish. Ya udah fish aja gitu. Pokoknya ikan mujair itu jenis ikan aja gitu. Oke, selanjutnya ada yang ke-15 ya Bapak Ibu. Ini linguistic amplification ya, hampir mirip dengan amplifikasi. Selanjutnya linguistic comprehension. Nah, ini lebih dipadatkan ya Bapak Ibu ya. Kalau go itu kan kita terjemahkan kita pergi ke sana gitu kan. Nah, tapi di sini nggak ada kata perginya. Jadi ke sana itu berarti sudah melambangkan bahwa oh dia akan pergi gitu. Jadi sudah dikompres, lebih dipadatkan gitu ya. Tapi ini biasanya lebih ke simultaneous interpreting dan subtitling ya Bapak Ibu ya. Itu lebih karena subtitling kan ada aturannya ya Bapak Ibu ya. Saat ujaran itu tidak boleh melebihi dua baris gitu ya. Itu mungkin yang digunakan si penerjemah atau juru bahasa. Selanjutnya particularization Bapak Ibu. Nah, ini lawannya opposite dari general ya. Ada partikular, ada general. Kalau general ini lebih ke menspesifikkan. Misalnya woman diterjemahkan menjadi ibu. Kenapa tidak wanita? Kenapa tidak perempuan? Itu kan Bapak Ibu ya. Nah, dan sebenarnya juga ada beberapa masalah. Kalau nggak salah saya pernah baca di website itu antara perempuan dan wanita pun itu berbeda Bapak Ibu. Nah, makanya kira-kira wanita ini lebih general lagi atau si perempuan lebih general lagi, itu lebih ternyata dilema juga kita ketika menerjemahkan. Oke, selanjutnya, nah ini substitution. Nah, biasanya ini lebih ke paralinguistik, intonation, gesture, and linguistic. Nah, contohnya ini meletakkan kalau di Arab ya, budaya Arab itu kalau ketika orang Arab itu putting your hand on your heart itu sama dengan thank you ya Bapak Ibu. Jadi bukan karena sakit dadanya atau gimana gitu. Jadi itu budaya di Arab itu mengatakan itu it's like a thank you, terima kasih gitu ya. Cuman dengan gesture gitu. Itu salah satu contoh dari teknik substitution ya Bapak Ibu. Itu lebih kurang 18 teknik menurut Molina and Abir teknik dari si Molina and Abir. Selanjutnya, nah ini kita ke translation quality ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sudah banyak penelitian dan beberapa kali mengatakan bahwa terutama menurut Sinida ya, ini mungkin Bapak Ibu sering mengenal expert yang satu ini, jadi dia mengatakan bahwa the closest natural equivalent message, meaning, and style. Nah, jadi sangat menekankan
dari konsep dari penerjemahan itu apa sih gitu ya. Jadi natural equivalent itu dari mananya? Sepadan dari pesan, meaning, style atau form. Nah, jadi yang pertama itu Bapak Ibu itu dari makna. Jadi mau bentuknya gimana pun, kalau maknanya tidak sesuai konteks itu biasanya akan luntur gitu. Nah, atau sebaliknya, ketika makna bentuknya bagus tapi maknanya itu tidak mendukung juga gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini Ningsih, Pulungan dan Zainuddin 2022 juga 2020 mengatakan bahwa what is the good and the bad in translation. Jadi ada istilah bagus dan baik ya dalam penerjemahan. Nah, ini berhubungan sekali dengan kualitas ya. Kan kualitas baik, kualitas buruk gitu loh. Nah, itu dari situ saja kita sudah berhipotesis bahwa ternyata dalam penerjemahan itu ada baik dan buruk gitu loh. Nah, selanjutnya, ini Nababan 2012 mengatakan translation quality assessment is focus on the three main things. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu, untuk hari ini sepertinya kita akan fokus ke keakuratan saja ya. Jadi ada 3 aspek sebenarnya Bapak Ibu dari kualitas terjemahan tersebut. Yang pertama itu akurasi, keakuratan. Yang kedua keberterimaan. Yang ketiga itu keterbacaan. Nah, jadi karena waktunya sedikit Bapak Ibu, mungkin di lain waktu kita bisa berbagi kembali terkait 3 kualitas terjemahan ya. Jadi hari ini kita akan fokus ke keakuratan saja. Itu lebih ke pesan Bapak Ibu ya. Jadi menurut Nababan, Nuraini dan Sumardiono, saya menggunakan teori dari Nababan, Nuraini dan Sumardiono 2012 untuk kualitas penerjemahan. Nah, dapat saya simpulkan bahwa translation is a product. Jadi penerjemahan itu adalah produk ternyata Bapak Ibu. Jadi kalau produknya itu bad atau itu good, nah itu sangat mempengaruhi ke si penerjemahnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat ya layarnya. Di sini ada akurasi. Nah, ini salah satu kualitas terjemahan yang kita gunakan untuk menilai ya Bapak Ibu. Jadi akurasi is a measurement of correctness. Jadi tentang benar atau tidaknya nih si penerjemah menerjemahkan dari segi pesan yang ada di bahasa sasaran. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu bisa lihat ada akurat. Akurat itu skornya 3 ya Bapak Ibu. Nah, kapan kita katakan akurat? Ketika makna baik itu kata, frasa, klausa yang ada dalam bahasa sumber itu diterjemahkan secara utuh di bahasa sasaran. Nah, itu bisa kita kasih nilainya 3 Bapak Ibu. Nah, sebagai rater atau penilai terjemahan itu akurat. Nah, yang kedua itu kurang akurat. Nah, itu skornya 2. Nah, kenapa? Ada beberapa si penerjemah sudah menerjemahkan ke bahasa sasaran, tapi ada beberapa yang ditorsi makna Bapak Ibu, bisa jadi ambigu. Nah, itu bakal dinilai menjadi 2 skornya. Nah, selanjutnya tidak akurat. Nah, tidak akurat ini nilainya 1 Bapak Ibu. Ini si penerjemah sudah menerjemahkan tapi masih ada salah lagi dan belum sesuai. Nah, itu makanya nilainya 1. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kebetulan ini tesis saya Bapak Ibu. Data yang saya ambil dari novel, kebetulan saya menganalisis novel 2 penerjemah sebenarnya sih. Yang pertama ini bisa Bapak Ibu lihat ya, di situ ada discursive creation translation teknik. Nah, jadi si penerjemah 1 ini dia menggunakan teknik discursive creation. Bisa Bapak Ibu lihat ya, di situ akurasinya berapa Bapak Ibu? Ada 1 ya. Nah, itu sangat itu menandakan bahwa this is not the good translation. Berarti ini terjemahannya tidak bagus gitu ya Bapak Ibu. Karena si rater itu menilai 1. Kenapa 1? Coba bisa kita diskusi ya Bapak Ibu. Jadi di soal language-nya itu ada had declare himself against. Nah, di sini tuh si penulis ini mengatakan sudah menyatakan tidak sependapat. Sebenarnya bukan tidak sependapat di sini. Ini kan udah di luar konteks. Sebenarnya dalam konteks dia mengatakan had declare himself itu dia tidak saat itu dia tidak ingin berpendapat sebenarnya Bapak Ibu. Saat itu saja. Nah, bisa jadi beberapa menit kemudian
si penutur ini bakal berpendapat lagi. Nah, tapi si penerjemah menerjemahkan sudah menyatakan tidak sependapat, kayak menjudge gitu ya Bapak Ibu ya. Kesannya kayak si pembaca, waduh, ini berarti si penutur kesel nih, sebenarnya salah. Nah, makanya nilainya 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk akurasinya. Ada di pesan itu nggak nyampe sebenarnya, dia itu tidak berpendapat pada saat itu saja. Nanti beberapa jam kemudian mungkin akan berpendapat. Oke, selanjutnya ini penerjemah kedua ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat disarankan banget menggunakan established equivalent. Tapi lagi-lagi ya Bapak Ibu, antara bahasa sumber, bahasa sasaran itu berbeda sistemnya. Pasti kita akan memilih teknik-teknik yang apa yang cocok gitu ya. Nah, kalau di sini sudah menegaskan pertentangannya malah. Nah, jadi dia lebih ke menegaskan, oh saya menentang aja nih gitu loh. Tapi bukan berarti kan ada orang yang menentang tapi tidak terlalu marah banget ya Bapak. Misalnya nentang ya udah, tapi nggak terlalu benci banget lah istilahnya. Jadi itu yang membuat ini skornya 3 ya dari segi message-nya, dari pesannya itu Bapak Ibu. Ya. Jadi disinilah dampak penggunaan teknik terhadap kualitas terjemahan. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu marmalade, Bapak Ibu tahu ya selai. Nah di sini akurasinya 2. Nah memang sih marmalade ini selai ya Bapak Ibu, tapi kan bukan selai apa gitu loh kan. Nah, di sini kan selai jeruk gitu ya Bapak Ibu ya, kalau selai yang yang kayak jam gitu ya, yang pakai roti. Nah itu marmalade itu. Nah tapi si translator menerjemahkan selai, makanya ini bisa jadi ini dia menggunakan teknik generalization teknik. Nah, kualitasnya menjadi 2. Coba kalau dia menggunakan established equivalent, ya Bapak Ibu, atau adaptasi, itu kemungkinan nanti kualitasnya akan baik ya, 3. Nah, ini knighting, rajutan. Nah, terus selanjutnya toko obat atau herb shop. Nah, di sini kan kita tidak mengenal namanya toko obat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi biasanya cenderung ke toko herbal gitu ya. Di sini tiny ship, kapal yang mungil. Nah, mungil ini lebih ke baby ya, Bapak Ibu ya, lebih ke anak kecil. Kok bisa benda mati itu dikatakan mungil di situ ya, dalam konteks ini kapal ini ya. Nah, ini maka nilainya 2. Selanjutnya di sini aku memiliki. Nah, memiliki ini have ini terlalu kaku ya. Bisa jadi dia mempunyai atau selain memiliki itu kan banyak ya diksi-diksinya ya Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya nah ini Bapak Ibu untuk lebih analisis, jadi marmalade ini seperti ini selai ya, ini menurut Cambridge Dictionary. Selanjutnya, nah ini harusnya sebaiknya penerjemah menerjemahkan menjadi selai jeruk atau merajut, toko herbal gitu lah. Sebenarnya toko obat itu juga tidak masalah ya, tapi nilainya 2 karena biasanya kalau ada herbs berarti herbal gitu loh. Jadi kadang kita juga harus setia dengan bahasa sumber. Kadang tidak harus setia juga Bapak Ibu. Jadi dilema kadang si penerjemah gitu ya. Nah, kalau ini tiny ship ini kapal yang kecil. Nah, lumayan ya Bapak Ibu ya dibandingkan kapal yang mungil gitu ya. Nah, ini have-nya ini terjemahkan aku punya. Ya minimal tidak kaku ya, memiliki atau mempunyai itu punya gitu ya. Karena si pembimbing saya kalau nggak salah dulu mengatakan Bapak Ibu, jadi penerjemahan itu sebenarnya bukanlah terjemahan gitu. Jadi kalau bisa diksinya agak dicari yang lain gitu. Jadi lebih lebih variatif translationnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Ya, ini beberapa referensi Bapak Ibu, dan nah ini ada sedikit quote ya Bapak Ibu ya. Semoga ini ada hubungannya kali ya. Jadi if the translator does his job as he should, he is the benefactor of humanity. Otherwise, he is a variable public enemy. Menurut Miquel and Science. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti kita bisa sharing atau diskusi melalui pertanyaan atau saran dan lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pedro. Kalau boleh saya menyimpulkan sedikit, berarti teknik penerjemahan tadi ada yang cukup banyak disebutkan tadi. Sebenarnya penggunaannya tergantung pada konteks ya, tergantung pada teks, dan nanti itu mempengaruhi kualitas ketika kita menggunakan teknik yang salah dalam menerjemahkan. Benar seperti itu ya Pak? Ya, lebih kurang seperti itu Pak. Jadi untuk penggunaan tekniknya sendiri, apakah
dari hasil penelitian ini ada kesimpulan teknik mana yang sebaiknya digunakan untuk teks apa atau tergantung konteks lagi? Terkadang juga kita sudah tahu jenis teksnya ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita menerjemahkan teks novel, oh teks novel ini tekniknya lebih variasi saja ya, nanti kualitasnya seperti ini. Nah, kalaupun kita tetapkan ya Bapak Ibu, terkadang based on translator ideology of translator. Jadi ideologi si penerjemah juga dan kebutuhan klien Bapak Ibu. Kadang aduh kalau saya gunakan ini nanti gimana ya gitu. Jadi kadang merepresentasikan si diri penerjemah Bapak Ibu. Jadi teksnya sudah tahu harusnya menggunakan ini, tapi si penerjemah ideologi saya tukar aja lah mau pakai modulation gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada teknik yang benar-benar ketika menggunakan teks ini harus tekniknya ini. Nanti kualitasnya demikian. Tidak bisa juga ya ternyata Bapak Ibu. Tadi yang seperti saya bilang tadi, karakteristik dari teknik itu fungsional Bapak Ibu. Jadi bersifat fungsi gitu. Jadi dia bisa menetap ataupun tidak gitu sama sekali. Ya, menarik sekali. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan ya, Pak Mitro. Ada beberapa sudah yang masuk. Ya, ini yang pertama dari Pak Gunantara, sepertinya mengomentari salah satu contohnya tadi. Beliau mengomentari, menurut saya, The Sons of Chiefs lebih baik diterjemahkan menjadi anak-anak seorang kepala nagari. Ini sepertinya mengomentari slide halaman 7 Pak, tadi tentang transposisi. Ya, ini. Tadi bagaimana Pak? Komentarnya, menurut saya The Sons of Chief, yang contoh itu, lebih baik diterjemahkan menjadi anak-anak seorang kepala nagari. Anak-anak seorang kepala nagari. Ya, ya. Terima kasih dari Bapak siapa Pak? Pak Gunantara. Ya, Pak Gunantar, terima kasih Pak. Kebetulan saya mau klarifikasi sedikit, menginformasikan bahwa beberapa contoh ini Pak, ini saya ambil dari beberapa jurnal atau tesis. Makanya tadi juga menyambung tadi bahwa ternyata memang berbeda-beda ya Pak ya. Jadi setiap si penerjemah itu memiliki ideologi atau pandangannya masing-masing terhadap bahasa sumber ini gitu loh. Nah, apakah ini bisa katakan untuk bisa diedit untuk terjemahannya untuk menjadi lebih baik, bisa sih Pak ya, karena memang itu tadi apakah konteks yang membantu, apakah kebutuhannya juga dari klien mungkin, ataukah bagaimana gitu. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Makanya memang translation ini itu adalah kegiatan yang kompleks ya Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang lainnya. Dan setahu saya juga, semoga tidak salah, biasanya kalau jurnal atau tesis atau skripsi itu pun biasanya sudah melalui tahap-tahap ya biasanya Bapak Ibu. Tapi terlepas dari itu, apakah ini sangat bisa sekali ya Bapak Ibu dimasukkan menjadi terjemahannya tadi anak-anak kepala nagari. Ya, terima kasih. Lanjut dari Anissa Putri. Di mana peran konsep Skopos dalam menilai pemilihan suatu teknik dan dampaknya terhadap kualitas terjemahan? Langsung dijawab, Pak. Ya, silakan. Jadi peran si Skopos ya, Pak. Ya, atau peran si Skopos ini maksudnya apa ya? Konsep Skopos, kalau nggak salah Skopos teori ya, bahwa apa ya? Pernah mendengar mungkin? Skopos teori ini kalau tidak salah saya itu berarti dari expertnya ya, peran si expert ya. Kalau tidak salah peran tujuan penerjemahan. Jadi tujuan dari teks dampak atau dampak dari teks asli yang tersampaikan ke teks terjemahan kalau tidak salah. Mungkin Mbak Anissa kalau bisa membantu silakan pengertian ya, dari Skopos. Mohon maaf nih Bapak Ibu kalau seandainya saya sedikit lupa. Ya. Ya, selamat malam Mas Fedro dengan Anissa. Terima kasih banyak penjelasannya. Ya, saya mau tahu aja kalau Skopos itu kan konsep mengenai tujuan penerjemahan dan bahwa teknik atau strategi ataupun prosedur yang dipilih itu idealnya menunjang
tujuan apa yang ingin kita capai saat menerjemahkan. Jadi misalkan dalam menerjemahkan teks hukum dengan teks yang mungkin sifatnya ada unsur kreatifnya akan beda ya tujuannya. Misalkan atau tujuan berdasarkan audiens mungkin yang segmennya bisa berbeda-beda, apakah dari usia dan lain-lainnya. Nah, kalau dengan mempertimbangkan bahwa setiap teknik itu dipilih bukan hanya karena kita merasa ada kata yang bermasalah, tapi juga karena kita ingin mencapai tujuan tertentu. Nah, ini perannya Scopus dalam menilai ketepatan pemilihan teknik dan pada akhirnya kualitas terjemahan itu dipertimbangkan tidak dalam penelitian yang Mas Pedro lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anissa. Ya, jadi memang yang tadi mungkin saya sedikit sampaikan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi memang peran Scopus di sini tuh sangat pengaruhi ya. Jadi apa namanya? Ketika seperti penerjemah dalam penelitian saya ini kebetulan yang menerjemahkan ya Bapak Ibu itu kan salah satu penerjemah profesional dan namanya juga dikenal seperti Mahfud ya Mahfud dan saya jadi lupa jadi grogi ya kebetulan beliau ini penerjemah profesional. Nah, jadi kalau yang dari penelitian saya, kalau boleh melihat dari pandangan penelitian saya, ini dua penerjemah ini memiliki segmen yang berbeda-beda. Jadi ketika si Mahfud, sorry Bapak Ibu, saya jadi lupa namanya. Setelah saya skip Mahfud dan Bakdi, Pak. Oh ini iya, Pak Bakdi oh iya, ya. Bakdi dan Mahbub. Nah ini ya Bakdi dan Mahbub. Nah kebetulan ini sangat berpengaruh sekali. Kalau saya melihat di sini si Prof Bakdi ini itu lebih ke ke seniman ya Bapak Ibu ya kalau saya tidak salah. Jadi itu mempengaruhi teknik yang digunakan dan nanti berefek ke kualitas. Sementara Mahbub ini itu beliau ini kalau nggak salah seorang kritikus dan juga novelis juga ya. Dia juga sangat berperan sekali di media massa. Nah itu sangat mempengaruhi juga teknik yang digunakan dan berefek nanti ke kualitas penerjemahan. Nah jadi perannya itu memang sangat mempengaruhi ketika nantinya akan dinilai kualitas terjemahan. Kurang seperti itu Bu Anissa, mohon maaf kalau seandainya kurang memuaskan. Atau mungkin nanti Bu Anissa bisa menambahkan. Ya, terima kasih Mas Pedro. Kebetulan karena emang hari ini yang dibahas tentang akurasi ya, jadi mungkin agak lebih ke masalah equivalency ya tadi terjemahannya, bukan ke Scopus ya. Mungkin kalau kita bahas masalah readability atau mungkin acceptability mungkin ya dia lebih bisa masuk ke Scopusnya. Iya, beberapa penilaian kualitas ya. Mungkin bisa lanjut dulu ya, sementara kita pindah ke ini juga menarik pertanyaan dari Mbak Astari Amelia Putri. Bagaimana kita bisa tahu suatu terjemahan itu dinilai akurat dengan kurang akurat jika kita yang digunakan adalah teknik adaptasi? Karena adaptasi kan biasanya terjemahan jadi berbeda dengan teks sumber ya, tadi seperti contoh yang diberikan, di mana ada kata atau unsur budaya pada teks sumber yang diubah menjadi kata-kata yang lebih familiar dengan budaya teks sasaran. Jadi ada perbedaan makna meskipun tujuannya sama. Gimana? Ini mungkin masalah teknis ya, waktu menilai itu apakah suatu jika kita menggunakan teknik adaptasi maka akan dinilai lebih tidak akurat atau gimana? Ya, seperti definisi dari adaptasi tadi ya, mungkin Bapak Ibu ya, boleh kalau kita lihat di sini, adaptasi itu kan lebih ke unsur budaya ya Bapak Ibu ya, budaya yang ada di bahasa sumber itu harus diterjemahkan sebaiknya tepat juga di budaya sasaran ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi keakuratan itu lebih ke pesannya Bapak Ibu. Jadi pesan yang ingin disampaikan di sini bahwa coba bisa dilihat ya Bapak Ibu, di sini ada baseball ya. Ini kan ini suatu permainan ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak salah ini suatu permainan. Nah, jadi kalau kita tahu ini bahwa di bahasa sumber ini sebuah permainan, nah itu harus nyampe-nya juga
ke bahasa sasaran itu seperti sebuah permainan juga Bapak Ibu. Misalnya ada istilah selain kasti mungkin ya, tapi tidak permainan. Nah, itu tidak maknanya tidak equivalent. Nah, di situ letak keakuratannya. Jadi ketika kita menggunakan adaptasi itu biasanya itu akan cenderung diterima Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada penilaian yang kedua dan ketiga itu ada readability dan acceptability. Nah, lebih ke keberterimaan. Nah, itu biasanya kalau menggunakan adaptasi itu cenderung berterima terjemahannya. Karena sudah menyesuaikan, baseball itu kan permainan, kasti juga permainan. Dari segi makna, dari segi sense itu juga sudah sampai. Nah, nanti keakuratannya pasti skornya 3 gitu. Karena sudah menyesuaikan budaya bahasa sumber dengan budaya yang disesuaikan dengan budaya bahasa sasaran. Tapi biasanya cenderung adaptasi ini lebih akurat dan berterima. Ya, ini mungkin sekalian menjawab pertanyaan Anne Margaret ya. Jadi yang diukur di presentasi ini hanya akurasi saja karena memang contoh, atau sebenarnya pada waktu mengadakan penelitian itu diukur dengan ketiganya tadi. Ya. Akurasi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kebetulan Bapak Ibu, saya meneliti 2 novel dan ketiga kriteria penilaian, baik itu keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan. Jadi makanya kebetulan tesis saya itu hampir ada sekitar 300 atau 400 halaman, Bapak. Jadi itu jadi kalau boleh cerita jadi seperti itu. Jadi saya meneliti ketiga kriteria dari kualitas terjemahan tersebut. Nah, kenapa hari ini hanya keakuratan? Mungkin takutnya nanti lebih banyak lagi dan berdasarkan waktu juga ya Bapak Ibu ya rekan-rekan. Nanti insya Allah kalau ada waktu di lain kesempatan bisa berbagi kembali. Ya, nanti bisa jadi 8 jam ya Mas ya. Ini ada pertanyaan lagi yang menurut saya menarik juga ya dari Mbak Rifkul Blitar. Mungkin dalam penelitian Mas Pedro sempat meneliti juga. Apakah kira-kira novel yang jadi objek ini diterjemahkan 2 kali karena apakah Mas tahu sebabnya? Kenapa kok novel kan diterjemahkan 2 kali? Apakah karena penerjemah yang satu kurang akurat? Ini pertanyaannya Mbak Rifkul. Sebenarnya penjelasan ini bisa jadi kualitatif ya Bapak Ibu, karena memang kita menganalisis itu pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, kalau background saya mengambil ini 2 novel ini dan 2 penerjemah ini, saya merasa gap-nya ya Bapak Ibu. Kalau waktu penelitian itu kan biasanya apa sih ya yang menarik ini gitu. Nah, kalau saya teliti di sini tuh ternyata Prof. Bakdi ini dengan Pak Mahfud ini itu berbeda 2 era Bapak Ibu. Jadi ada era reformasi, ada di era Orde Baru Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang membuat pasti setiap era itu akan mempengaruhi kualitas atau cerita dari si novel. Nah, itu yang melandasi saya kenapa si 2 penerjemah ini dan novel ini gitu loh. Apakah mungkin bisa jadi juga kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan yang lain membaca novel ini mungkin bisa jadi ini nggak akurat nih, diteliti saja. Jadi bisa jadi persepsi seperti itu, bisa jadi. Tapi kalau yang saya tangkap dari sini itu era. Jadi era itu mempengaruhi. Misalnya kayak kalau saya boleh sedikit cerita Bapak Ibu, ada kata-kata di sana fierce looking, itu kayak galak gitu kan, kejam gitu ya. Tapi si Mahfud ini kalau nggak salah saya datanya itu dia menerjemahkan sebagai kejam gitu. Kan kejam itu kan kalau di era-era sekarang itu masih relevan sih, tapi kayak strike banget sih ya, kayak zaman dulu banget tuh, kayak kejam gitu loh, si pemerintahan itu kejam gitu. Nah, si Prof Bakdi ini menerjemahkan galak. Nah, jadi sudah turun itu tone-nya, sense-nya itu udah turun aja. Kok dari galak menjadi dari kejam menjadi galak gitu. Nah, itu sangat menarik sih diteliti itu. Ini bisa jadi penelitian lagi ya tentang ideologi penerjemahnya ya. Ya, jadi jadi si menerjemahkan itu membawa karakter dari si penerjemah sendiri. Personalitinya langsung nyangkut juga. Iya. Ini lanjut dengan topik yang sama dari Mas Nur Salam. Beliau sempat mengoreksi, jadi penerjemahnya nama lengkapnya Mahmud Junaidi ya. Kemudian
pertanyaan dari Mas Nur Salam. Saya tertarik dengan tesisnya yang membahas perbandingan terjemahan novel Animal Farm antara terjemahan Pak Bakti Sumanto dengan Pak Mahfud Junaidi. Terus terang saya baru membaca karya terjemahan Mahfud Junaidi untuk Animal Farm yang diterjemahkan menjadi binatangisme. Pertanyaannya, dalam riset Mas Pedro, apakah gaya terjemahan Pak Bakti Sumanto yang juga penyair mempengaruhi gaya terjemahannya dibandingkan dengan terjemahan Mahfud Junaidi yang non penyair dan lebih banyak menulis cerpen dan opini? Apakah sempat terlihat juga dalam penelitiannya? Ya, sebenarnya dari judulnya saja kalau nggak salah ya Pak, Prof. Bakti itu dia menerjemahkan kan novel bahasa sumbernya judulnya itu Animal Farm, Bapak Ibu ya. Jadi Animal Farm, Prof. Bakti ini menerjemahkan dari judulnya saja itu sudah membawa identitas dia. Jadi dia hanya menerjemahkan binatang isme kalau nggak salah. Jadi paham binatang. Nah binatang di sini itu juga kalau Bapak Ibu belum baca novelnya, jadi diibaratkan kayak sekumpulan grup-grup gitu, Bapak Ibu. Jadi tentang government gitu, tentang pemerintahan gitu, kudeta dan sebagainya gitu. Jadi ini sebenarnya juga berat sih topiknya. Bahkan saya kemarin ini dibahas meneliti ini pun dari paksaan teman ini ada novel politik silakan diteliti. Jadi aduh itu Bapak Ibu. Nah, sementara si Pak Mahfud ini Junaidi itu mempertahankan dengan judul bahasa Inggrisnya itu Animal Farm juga gitu Bapak Ibu. Nah, jadi dari situ bisa kita lihat bahwa kalau bintang kan kalau seniman biasanya kan lebih ke paham-paham ya Bapak Ibu ya, lebih paham-paham. Nah, kayak Prof. Bakti itu dia menambahkan kata isme ya, itu kan paham itu di judul dari si Animal Farm tersebut gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi dari karakter masing-masing penerjemah tersebut gitu. Itu Pak yang bisa saya tuliskan. Ya, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya Mas Nur Salam. Kemudian ini, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa membacakan semuanya ya, karena cukup banyak. Jadi saya coba sambungkan yang relevan dengan tema hari ini. Ada pertanyaan dari Mbak Desi Listiarini. Apa perbedaan dari teknik amplification dan description? Apakah teknik amplification kata dalam bahasa sumber tetap dipakai lalu diberi keterangan tambahan, dan teknik description kata dalam bahasa sumber sudah tidak digunakan tapi diganti dengan penjelasan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi pertanyaan dari siapa Pak? Mbak Desi Listiarini. Ya, Bu Desi itu sebenarnya juga sudah ada jawaban juga di situ ya Bu ya, secara tidak langsung. Ibu bilang tadi description itu apakah istilah yang ada di bahasa sumber, di bahasa sasaran itu tidak dipakai lagi dan diapakan oleh penjelasan. Ya, itu sudah mewakili juga Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi deskripsi itu dia lebih cenderung lebih ke modified ya, lebih modified tapi masih ada unsur yang terkait dengan bahasa sumber tersebut gitu loh ketika akan diterjemahkan di bahasa sasaran. Sementara kalau amplification itu biasanya ada ke introduce-nya. Kebetulan di sini ada to introduce details. Jadi ada beberapa detail yang tidak bisa dipahami di bahasa sasaran. Nah itu sedikit di adding ya, ditambahkan melalui teknik amplification. Misalnya Ramadan. Nah, sebenarnya kan Ramadan itu sudah menjelaskan ya, tapi karena ini target language-nya native speaker atau orang barat gitu kan ya, itu jadi akan ditambahkan sedikit jadi the Muslim months gitu atau the month of fasting. Nah, jadi lebih di adding gitu atau di paraphrasing juga bisa. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu N. Margaret. Apakah saya boleh membagikan nomor email dan nomor HP Pak Fitro di sini ya? Kalau ada yang mau menghubungi langsung. Ya, boleh. Mangga Pak, dengan senang hati dan sangat suatu kehormatan ini. Ya, silakan jika ingin ngobrol lebih jauh dengan Pak Fitro, sudah saya berikan email dan nomor teleponnya, bisa disalin. Kemudian pertanyaan dari Ibu Siti Hajar. Saya masih mencoba memahami pertanyaannya, tapi mungkin maksudnya dari tadi kan waktu meneliti ada writernya ya Pak. Writernya ini apakah termasuk penulisnya sendiri atau penerjemahnya sendiri atau orang-orang yang memang dipilih sebagai writer orang terpisah? Oke, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan.
Jadi rater itu atau penilai kualitas terjemahan itu ada karakternya Bapak Ibu ya, ada background-nya. Yang pertama, semoga saya tidak salah ya Bapak Ibu. Yang pertama itu minimal itu dari segi pendidikan ya Bapak Ibu itu strata 2 ya Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu sudah berpengalaman di dunia penerjemahan. Nah, jadi sudah meskipun strata 2 atau S2 kalau tidak ada pengalaman itu akan mengganggu sedikit ketika mengambil data nantinya. Nah, selanjutnya rater itu juga termasuk si peneliti itu sendiri. Nah, kebetulan saya kemarin itu ketika meneliti itu ada 3 rater Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu Prof. Nababan selaku pembimbing saya, beliau pasti menjadi rater pertama karena beliau ya ada expert in translation pastinya. Nah, selanjutnya yang kedua kebetulan itu mahasiswa beliau yang sudah melalang buana juga Bapak Ibu, jadi sering dijadikan rater. Jadi ada 3 rater untuk menilai kualitas terjemahan. Termasuk saya keempat berarti ya Bapak Ibu ya, sebagai penilai juga. Karena secara tidak langsung sebenarnya si peneliti juga menganalisis juga sebenarnya gitu Bapak Ibu. Itu berarti semuanya di rate atau ada diambil sampel? Semuanya Bapak Ibu. Kebetulan saya itu datanya itu ada sekitar 100 atau 200 klausa ya Bapak Ibu. Yang diteliti, jadi hampir 2 hari itu kalau nggak salah untuk meneliti 200 kata itu, 200 klausa ya. 200 klausa ini diambil dari novelnya secara random atau selektif? Untuk mengambilnya kan sesuai kajian saya tadi ya Bapak Ibu, itu ada namanya apresial, itu di kajian linguistik itu dikenal dengan grammar modern lah kalau zaman sekarang itu grammar modern. Nah itu kajiannya jadi yang tidak termasuk grammar modern itu bukan jadi data gitu. Jadi tidak semua novel atau klausa atau ujaran-ujaran itu menjadi data. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya penelitiannya. Kemudian satu lagi mungkin bisa pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri malam ini. Dari Mbak Anissa lagi, Anissa Putri. Kalau dari judulnya mengkaji juga kata, frasa, dan klausa. Klausanya 200, kalau jumlah kata dan frasa yang diteliti kira-kira ada berapa ya? Biar kebayang penelitiannya sekompleks apa. Jumlah kata dan frasa dari klausa itu. Masih mute, Mas. Ya, ini sebenarnya saya ini juga sedikit lupa nih Bapak Ibu melihat datanya itu katanya berapa, karena biasanya pas penelitian persen data tuh katanya ada 10 kata, frasanya ada berapa persen. Jadi saya agak sedikit lupa nih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau tidak salah itu lebih cenderung banyak frasa dan klausa. Kata pun ada misalnya kayak itu tadi misalnya verse itu RCE ya, itu galak ya kalau nggak salah Bapak. Galak, nah itu kan kata itu ya, galak atau kejam. Nah dari situ itu sudah termasuk satu data kata itu ya. Jadi kalau untuk pasti berapa jumlahnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya harus melihat tesis saya lagi nih berapa persen ya datanya gitu. Tapi biasanya sih judul itu merepresentasikan isinya, katanya ada, frasanya ada, klausanya ada. Jadi boleh barangkali nanti di kesempatan lainnya bisa dilihat lagi lampirannya. Atau bisa ini ya nanti ini ada di online nggak ya Mas? Tesisnya bisa kita Google mungkin ya. Nah ya, atau kalaupun nanti Bapak Ibu berkenan nanti bisa saya share data-datanya. Iya, ini lebih bagus lagi. Nanti kalau buat yang teman-teman di sini yang ingin membaca lebih jauh mungkin bisa menghubungi Mas Pedro. Emailnya ada dan juga nomor teleponnya ada di situ, sudah saya bagikan di chat box ya. Ya, saya rasa sudah cukup ya, meskipun masih banyak pertanyaan, tapi cukup banyak sudah kita bahas malam ini. Ini saya close saja, share screen nggak Pak? Ya, silakan. Dan menurut saya ini topik yang cukup menarik ya. Jadi biasanya kemarin-kemarin kita membahas lebih ke masalah
praktisi, sekarang ada dari sisi penelitian. Jadi kami juga mengundang rekan-rekan yang mungkin punya penelitian dan ingin dibagikan dengan rekan-rekan di sini, silakan. Tadi juga saya sudah bagikan tautan untuk mengajukan proposal sebagai pembicara. Saya rasa akan sangat bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi profesi ini jika kita terus semakin menyatukan antara praktisi dan akademisi ya. Jadi praktisi bisa belajar dari penelitian, tidak perlu melalui semuanya sendiri, tapi dengan penelitian yang sudah ada kita bisa sama-sama berkembang. Saya rasa cukup sekian malam ini. Sampai jumpa lagi di ruang berbagi berikutnya. Terima kasih sekali lagi Mas Pedro sudah berbagi. Iya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada salah kata karena masih sama-sama belajar, Bapak Ibu. Ya, semoga bisa lain kali kita sharing lagi ya Mas Pedro di kesempatan berikutnya. Ini boleh foto-foto dulu nggak Pak ya? Oh ya, silakan. Saya coba foto satu kali ya. Iya. Buat kenang-kenangan. Iya. Silakan yang ingin buka kamera bisa mungkin biar bisa diabadikan. Ya. Terima kasih. Sudah Mas Pedro? Ya, terima kasih sekali lagi. Bisa ditolong nggak Pak? Belum. Iya, sudah saya sudah ya. Screenshot. Kebetulan di tempat saya satu layar sekaligus. Oke, siap. Banyak. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sehat-sehat semua. Pokoknya tetap semangat untuk menjalani profesi, terutama penerjemahan. Sampai jumpa di lain waktu dan sehat-sehat semua. Ya, dan kita mungkin ketemu lagi di awal bulan Januari ya. Nanti Januari kita akan mulai adakan lagi ruang berbagi. Terima kasih semuanya sekali lagi. Selamat malam, saya Adi Indarta. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Selamat malam. Bu semua.